Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan sehat walafiat dimanapun berada. Saya sehat, ya, kalian sehat, ya, dan eh, selamat beraktivitas dimanapun berada. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan eh, ke inti daripada program linier, ya. Intinya di sini yang ini menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, ya, atau fungsi objektif, ya, fungsi sasaran dengan metode uji titik pojok, ya. Diuji titik-titiknya itu, ya, titik perpotongannya. Fungsi tujuan atau objektif dapat dinotasikan, ya, f dalam kurung x, y sama dengan ax tambah, ya, by, ya. Ini rumusnya, ya, fungsi tujuannya, ya, baik maksimum maupun optimum, ya. Kalian bisa baca sendiri gini, ya. Nilai optimum dari bentuk fx, ya, f dalam kurung x, y, ya. Ax tambah y dilakukan dengan cara menghitung nilai, ya, ini untuk setiap titik pojok, titik sudut dari daerah penyelesaiannya, daerah gambar, ya, penyelesaiannya di situ, atau DP. Ya, DP yang mana sih itu, Pak? Sudah dibahas, ya. DP-nya itu yang mana? Ini semacam ini, ya, DP-nya ini. Ini namanya diuji titiknya nih. Ada titik 1, 2, 3, 4, ya. Ini namanya uji titik, ya. Kita uji melakukan di situ mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum di situ, ya, fungsi objektifnya, ya. Nah, lihat. Kemudian dibandingkan yang selanjutnya, ditetapkan nilai terbesar sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil sebagai nilai minimum, ya, nilai minimum. Contohnya di sini, ya, saya ambil contoh satu. Seorang pedagang mempunyai dagangan rokok merek A dan merek B, ya. Pedagang ini, ya. Misalnya ada pedagang itu yang jual-jual gitu, ya. Yang naik motor itu kan. Bawa apa namanya itu? Rokok beberapa slot gitu, ya. Ada merek A dan merek B. Rokok A dibeli dengan harga, ya, 6.000 per bungkus, ya. Ini zaman dulu gitu, ya. Dan dijual dengan laba. Labanya itu 400 per bungkus, ya. Rp400 per bungkus, ya. Sedangkan rokok B dibeli dengan harga 3.000. Harganya itu 3.000 per bungkus dan dijual dengan harga dengan labanya itu Rp300 per bungkus. Pedagang itu hanya mempunyai modalnya itu 240.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak, ya, tempatnya, ya. Apakah kios-kios yang di belakang itu, ya, kalau motor itu ada tempat itu, ya. Ya, paling banyak itu 500 bungkus rokok. Pertanyaannya di sini, ya, berapakah banyak rokok A dan B yang harus dibeli agar mendapat untung yang sebanyak-banyaknya? Ya, kalau sebanyak-banyaknya kan maksimum gitu, ya. Tentukan besar keuntungan maksimumnya. Keuntungan besar maksimumnya, ya. Artinya di sini di titik berapa gitu, ya. Berapa nilai A, ya, rokok A, berapa rokok B yang dibeli supaya dia mendapat untung gitu, ya. Nah, dari penjabaran ini kita harus membuat dulu gitu, ya. Sudah diajarkan kemarin itu membuat, ya, tabel, ya. Walaupun sebenarnya enggak perlu ini, ya. Kalau sudah paham, ya. Kita misalkan saja dulu, ya. Rokok A itu apa? Rokok B itu apa, ya? Rokok A itu adalah X, ya. Rokok B itu adalah Y. Ini ditulis secara mendatar gitu, ya, terbalik waktu kemarin. Ya, persediaan di sini, ya. Ini laba. Labanya di sini. Atau fungsi fx-nya di sini. fxy-nya di sini, ya. F x y, ya. Di sini. Berarti di sini 400x, 300y gitu, ya. Nah, lihat. Rokok A adalah X, rokok B adalah Y. Sedangkan persediaannya di sini, ya, kapasitasnya maksudnya, ya. Kapasitas
modal maupun tempat itu ini. Ya jumlahnya 500. Sedangkan harganya di sini ada 2.240.000 ya. Berarti di sini adalah 600 harganya ya 6.000 X ditambah dengan 3.000 Y ya. Karena dia mempunyai modal 2.240 maka pasti menggunakan ya. Tidak melebihi berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, ini ya. Ini bukan ke samping lagi ya, tapi ke bawah gitu ya, ke bawah. Cara membacanya gitu ya. Ya X tambah Y kurang dari 500 ya, 6.000 X ditambah 3.000 Y kurang dari 2.400 gini ya. Fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya ini yang harus kita cari ini ya. Labanya. Misalnya kalau kalian berjualan gitu ya harus menghitung ya secara mendetail keuntungannya berapa, modal berapa, kapasitas tempat atau kios ya. Itu yang harus diperhatikan kalau ingin berjualan mendapatkan untung itu ya. Ya, di samping hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, lihat fungsi tujuan. Untung ya, untung di sini atau fungsi objektifnya supaya dia untung. 400X ditambah 300Y. Sistem pertidaksama linearnya di sini ya. Ini dari mana ini? X tambah Y di sini ya. Nih, X tambah Y kurang dari. Kenapa menggunakan kurang dari? Karena di sini kata-katanya di sini ya. Dia hanya mempunyai 500 apa? 500 bungkus ya. Paling banyak ini kata-kata paling banyak di sini pasti menggunakan kurang dari gitu ya. Ya paling banyak berarti kurang boleh gitu ya. Sedangkan di sini 6.000 ya. Ini harganya. Ini. Oh ya. Ini modalnya 240.000. Disederhanakan menjadi dibagi berapa di sini? Dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Dibagi 3 ya. Dibagi 3.000. Sehingga menjadi 2X tambah Y kurang dari atau kurang dari atau sama dengan 800. Sedangkan di sini ya. Ini adalah ya catatan penting nih, X-nya itu selalu lebih dari 0 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Iya dong. Harus ini. Kalau kurang dari nggak mungkin ya. Masa ada rokok A negatif yang dijual padahal kita berjualan? Nggak mungkin gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan model matematikanya di sini, namanya model matematikanya nih, ada 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, kita melakukan menggambar ya, Ya, gambarnya ini agak-agak pecah ya, kita pindah coba ke sini. Atau di sini nih. Sudah saya potong di sini. Nah, ini. Kita melakukan melakukan atau mencari daerah penyelesaiannya. Inilah DP-nya ya, DP, daerah penyelesaiannya. Kita menggambar ini, X tambah Y ini, ya 500 itu kan. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 500, ya kan? X-nya 0, Y-nya 500. Kalau X-nya Y-nya 0, maka X-nya 500, ya. Maka di sini titik perpotongannya adalah ini ya. Ini ya sama dengan ini. Ya. 500 X-nya 500 Y-nya 0. Kalau di sini X-nya 0, Y-nya 500. Nah, sekarang yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 800. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 800 ya, kalau X-nya ya. 2 kali 0 kan sama dengan 0, berarti Y sama dengan 800. Kalau Y-nya 0, berapakah X? 400 ya, 400. Oke. Maka titik perpotongannya adalah 400. Ya, 400 ya, ini sama dengan ini ya. Nah, karena menggunakan tanda yang tadi ya, tanda kurang dari tadi ya, maka arsirannya itu ke atas. Ya, kurang dari seharusnya yang di bawah ya. Karena kita mencari
mencari DP-nya ya yang tidak diarsir ya. Kita bikin perjanjian yang kemarin ini. DP-nya itu adalah daerah yang tidak diarsir, ya ini. Maka yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaian. Berarti yang di atas ini. Di atas ini juga diarsir, ya, diarsir. Ini juga ada catatannya kemarin, X ya. X lebih dari atau sama dengan 0. Ya, X atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Y juga ya. Y. Maka arsirannya itu seharusnya ke sini gitu ya. Yang diarsir adalah sebelah ya, sebelah kiri. Ya, adapun kalau X adalah yang di bawah. Yang di bawah, seharusnya yang di atas sebenarnya ya. Kalau mengikuti karena kita mempercantik gambarnya ya, bikin perjanjian bahwa yang diarsir adalah daerah yang tidak ya, yang bukan daerah penyelesaian. Yang diarsir ya. Sedangkan yang diarsir adalah daerah penyelesaian gitu ya. Inilah DP-nya ya, DP-nya. Makanya kita harus mencari. Di sini pasti titiknya ya. Di sini 0,500. Kalau di sini pasti 0,0 di sini ya, titik potongnya ya. 0,0. Kalau di sini pasti berapa? 400,0 ya. Kalau di sini ya, ini belum diketahui di sini ya. Ini belum diketahui ya. Kita gambar coba walaupun bengkok-bengkok gitu ya. Gini gambaran lah ya. Anggaplah di sini A, O ya, O. Di sini A, titiknya gitu ya. B, C. Ya. Di sini titiknya itu adalah berapa? Ya, 0,500 gitu ya. 0,500. Kalau di sini belum diketahui, kita harus cari. Kalau di sini 400,0 ya. 400,0. Nah, ini nantinya kita uji nantinya ya. Untuk mencari daerah penyelesaian yang mana yang maksimum gitu ya. Terus sebelumnya kita mencari di sini dulu ya, mencari. Nah, dengan cara apa? Cara eliminasi ini. Ya, cara eliminasi. X tambah Y sama dengan 500 ya. Persamaan kedua 2X tambah Y sama dengan 800. Ya, ini coret ya, dikurang. Ya, Y dikurangi Y kan berapa? Ayo. Y dikurangi berapa? 0 kan? X dikurang 2X sama dengan negatif X. Ini dikurangi 3000 ya, negatif 300. Maka X-nya sama dengan berapa? 300 ya. Kalau X-nya 300 maka Y-nya berapa ya? Masukkan aja di sini kan. Ini. Dari mana dapat 200 di sini ya? Gampang aja kan? Masukkan ke persamaan pertama. Ini kan X-nya 300. Otomatis Y-nya pasti berapa? Hah? Y-nya pasti, ini saya tidak menggunakan alat, malas untuk menyuncuk ya gitu ya. Ini pasti 200 ya. Y-nya 200. Oke. Maka titik potongnya di sini adalah 300,200 ya. 200. Oke, ini. Ya. Sehingga kita sudah mendapatkan ya titik-titiknya di sini, titik-titik potongnya sudah ya, ini titik O 0,0, titik A 0,500, titik B 300,200, titik C 400,0. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung ya nilai maksimumnya, nilai objektifnya apa ya, apa yang cari tadi? Yang dicari adalah labanya, keuntungannya. Makanya kita lari ke sini lagi ya. Nih. Nah, ini titiknya tadi ya, titik O. Titik ya, ini terbalik tadi ya. Enggak apa-apa lah. Titik A ya. Titik A. Titik B. Titik C ya. Titik A, B, C gitu ya. Nih, lihat. Ini kan fungsi objektifnya tadi. F ya. F X, X, ini kan 400X ditambah 300Y. Kita masukkan ya. Kalau ini enggak usah dihitung lah ya, enggak usah dihitung di sini karena pasti 0. Ini pasti enggak jualan gitu ya, enggak jualan karena ya apa? Barang A 0, barang B 0 juga. Berarti ya enggak jualan gitu, enggak beli barang itu ya. Enggak usah dihitung.
Nah, sekarang kita menghitung titik pojoknya yang tadi nih, titik pojoknya. Nih, 400 ini. Nih, 400, Y, X-nya 400, Y-nya 0. Berarti ya, kita kalikan saja 400 dikali 400. Ya, ini kan X-nya diganti dengan 400, berarti 160.000. Ya. 300 kali 0 ya 0 gitu ya. Maka hasilnya di sini adalah 160.000 ya. Ini tambah ini kan ini tetap ini. Ya. Sekarang B, X-nya 0, X-nya 300, Y-nya 200. Kita masukkan ke sini. Sini. Ya, 300 kali 400 ya 120.000. 200 dikali 300 660.000. Ditambahkan hasilnya adalah 180.000. Nah, sekarang ya, ini belajar menghitung gitu ya sebagai pedagang gitu ya. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 500. Berarti ya 0 dikali 400 0, 500 dikali 300 ya 150.000. 0 tambah 150.000 sama dengan 150.000. Nah, dilihat dari ini jadi lihat ya. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tadi apa? Ini yang di atas. Berapakah banyak rokok A dan B yang harus dibeli agar mendapat yang sebanyak-banyaknya atau maksimum? Nah, lihat baik-baik bagian A. Nih. Maksimum di sini yang mana hasilnya? Antara yang ketiga di sini. Ini ya, yang paling banyak. Ini max, ya. Maksimum. Berarti rokok yang harus dibeli ya. Rokok yang harus dibeli adalah rokok A 300, rokok B 200. Ya, titiknya berarti X A-nya 300, B-nya 200 ya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 180.000 dengan rokok A yang dibeli sebanyak 300 bungkus dan rokok B sebanyak 200 bungkus. Inilah ya intinya pelajaran program linier. Nanti saya berikan contoh lagi, saya akan bahas contoh ya. Ya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya ya dengan contoh. Ya. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.